Keteladanan tokoh Hanoman. Siapa itu Hanoman? Hanoman atau disebut juga dengan Anoman adalah salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu. Hanoman adalah tokoh protagonis dalam kisah Ramayana yang paling terkenal. Tokoh Hanoman adalah seekor kera putih berwujud manusia yang merupakan putra dari Batara Bayu dan Dewi Anjani. Ia juga diceritakan sebagai keponakan dari tokoh manusia kera yang lain, Subali dan Sugriwa. Kelahiran Anoman ditandai dengan gempa bumi yang melanda dunia, gunung-gunung meletus, badai serta air bah berlangsung di mana-mana. Beberapa dewa segera mengutus sebagian bidadari untuk membantu persalinan Dewi Anjani. Setelah Anoman lahir, beberapa bidadari membawa Dewi Anjani serta bayinya ke kahyangan. Atas perkenan beberapa dewa, setelah melahirkan anaknya, wujud Dewi Anjani berubah seperti sedia kala, yakni cantik jelita. Sepanjang bekas hidupnya ia juga diperkenankan hidup di kahyangan untuk bidadari. Batara Guru memberikan nama Anoman pada bayi kera berbulu putih bersih itu serta memerintahkan pada Batara Bayu untuk mengasuhnya. Untuk itulah mengapa Anoman juga bernama Bayu Suta atau mungkin Bayu Tanaya, Maruti atau mungkin Marutaseta. Hal ini dikarenakan Hanuman pernah diasuh oleh Batara Bayu. Dalam cerita wayang, pada saat Hanuman masih kecil, ia mengira matahari adalah buah yang bisa dimakan. Kemudian Hanuman terbang dan hendak memakannya. Dewa Indra pun mencegah Hanoman memakan matahari dan melemparkan petir ke arah Hanoman. Pada kisah wayang Ramayana, Hanoman membantu Prabu Rama dan Laksmana untuk menemukan Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Hanoman pun berhasil menemukan Dewi Sinta di kerajaan Alengka berkat menyamar menjadi kera kecil. Dewi Sinta kala itu memberikan tusuk konde pada Hanoman yang berjanji akan membawa bala tentara yang lebih banyak untuk melawan Rahwana. Rahwana murka dan segera memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan mengikat tubuh Hanoman dan membakarnya. Namun, tubuh Hanoman tidak terbakar. Ia justru terlepas dari ikatannya lalu melayang tinggi ke angkasa dan melemparkan api dari tubuhnya ke seluruh bangunan istana. Akibatnya, kerajaan Alengka pun porak-poranda. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Alengka, Hanoman kembali menghadap Prabu Rama untuk menyampaikan kabar gembira tentang keselamatan Dewi Sinta. Ciri fisik dan sifat watak Hanoman. Hanoman adalah manusia setengah kera atau yang disebut wanara. Hanoman memiliki tinggi sama dengan orang dewasa, tapi dalam beberapa kisah, ia juga bisa menjelma menjadi kera kecil. Hanoman termasuk golongan kera putih sebagai Senopati Sri Rama. Ia memiliki kekuatan angin, senopati yang lincah, waspada, cerdik, pandai dan memiliki wawasan yang luas. Hanoman memiliki banyak sikap terpuji yang bisa diteladani. Berani karena benar. Hanoman memiliki sifat atau perwatakan pemberani, sopan santun, setia, prajurit ulung. Hanoman merupakan murid dari Batara Bayu yang telah digembleng lahir dan batinnya. Karenanya selain sakti mandraguna, Hanoman memiliki sikap hidup yakin berani kalau benar. Hal itu dibuktikan oleh Hanoman sewaktu ia dinobatkan sebagai Panglima Perang Ayodhya untuk turut memerangi keangkara murkaan Rahawana, Raja Alengka yang telah menculik Sinta, dari tangan Rama Wijaya suaminya untuk dijadikan istri. Demi membela kebenaran,
Hanoman sang ksatria pemberani itu mampu menaklukkan banyak pasukan Alengka yang sakti mandraguna. Bahkan, Hanoman telah berhasil membunuh Suprakenaka, adik Rahwana, dan turut membantu Rama di dalam menaklukkan Rahwana. Sekalipun apa yang dilakukan oleh Hanoman tanpa tendensi apapun itu dianggap salah oleh Rama, sehingga ia harus menerima hukumannya, menjaga roh Rahwana yang terkubur di Gunung Urungan. Suka menolong. Sekalipun Hanoman merupakan makhluk berwujud kera, namun memiliki kepribadian emas. Salah satu kepribadian Hanoman adalah suka menolong tanpa pamrih terhadap sesamanya. Hal ini dapat ditunjukkan ketika Bima dicelakai oleh jin-jin penunggu hutan Wanamata. Pada saat itu, Hanoman hendak menolong Bima yang tidak melihat suatu apapun karena buta. Sebagai manusia yang keras dan sedikit congkak, Bima merasa tidak pantas untuk ditolong oleh Hanoman yang berwujud kera. Karena kepribadiannya yang baik, Hanoman tidak merasa tersinggung saat niat baiknya itu ditolak dan bahkan dilecehkan oleh Bima. Sifat Hanoman yang suka menolong pula ditunjukkan tentang kepeduliannya terhadap keselamatan Kresna, inkarnasi Rama, Arjuna, inkarnasi Laksamana, dan Subhadra, inkarnasi Sinta, dari keangkara murkaan Rahwana. Di samping itu, Hanoman merasa memiliki tanggung jawab atas keselamatan rakyat Dwarawati dan Indrapasta dari gangguan musuh dan perusuh. Haus ilmu pengetahuan. Hanoman merupakan sosok yang selalu haus dengan ilmu pengetahuan. Karenanya Hanoman pernah berguru kepada Begawan Bima Suci dengan berharap dapat mengecap ilmu sejati. Namun harapan dari Hanoman itu tidak dipenuhi oleh Begawan Bima Suci. Mengingat ilmu sejati yang dicerap Begawan Bima Suci dari gurunya yakni Dewa Ruci hanya akan diwejangkan pada Arjuna. Hanoman pula pernah berguru pada Begawan Kesawawidi, samaran Kresna yang dijelmai oleh Rama dari Gunung Kutarunggu. Terdapat mitos yang mengatakan bahwa selain berguru dengan Begawan Bima Suci dan Begawan Kesawawidi, Hanoman pernah berguru kepada Sunan Kalijaga. Kepada salah satu anggota wali sangat itu, Hanoman ingin mendapatkan ilmu sejati mengenai makna yang tersirat dalam serat Kalimasada. Pusaka Prabu Yudhistira yang dimaknai sebagai kalimah syahadat. Rangkuman yang bisa diambil dari ciri-ciri Hanoman tersebut di atas yakni janganlah kenal menyerah untuk mencapai suatu tujuan, berani menghadapi kehidupan ini, serta bersikap untuk selalu setia. Jadikan kebiasaan dengan menolong sesama makhluk yang lemah. Hal semacam ini pastinya juga harus didukung dengan kekuatan yang cukup yang sudah pasti tidak didapat dengan usaha yang gampang. Kekuatan menjadi kunci keberhasilan dalam menggerakkan pekerjaan apapun, dan jangan merasa cepat puas dengan apa yang sudah diperoleh namun harus tetap bersyukur.